Selamat datang lagi di channel saya Vio. Tes di sini, kawan-kawan semua. Kali ini kita akan bahas mengenai yang lebih unik lah, film kartun SpongeBob SquarePants. Jadi kita bakalan fokus sekarang membahas mengenai Patrick. Ya, siapa yang nggak kenal Patrick ya, sahabat SpongeBob. Ini agak lucu nih kita bahas ini. Tapi kalau kita ambil manfaatnya, banyak juga manfaatnya kalau karakter Patrick. Ada yang nggak ada manfaatnya. Semua orang udah tahu tuh kalau Patrick ini agak pemalas gitu ya, pemalas. Terus suka makan, terus suka ketawa. Dia suka kali tuh Patrick ketawa sesuatu yang yang bikin jengkel seorang, terus dia ketawa. Kalau masalah makan apapun dia kasih sama Patrick, dia makannya. Nah, kalau masalah malas ya atau tidur nggak gitu lagi waktu tidur Patrick ini. Jadi intinya karakter yang nggak bisa dicontoh, tapi dari video kita ini kita akan lihat nih apa yang perlu kita contoh dari Patrick. Kita tahu tuh kawan-kawan semua, enak video ini, tingkat kebahagiaan Patrick pasti di atas rata-rata tuh. Kita jarang nengok dalam episode SpongeBob tuh ya yang Patrick ini sedih, jarang kali. Saya sedih pun bentar. Jadi kalau udah di atas rata-rata kebahagiaan si Patrick, jadi berarti kita tengok diri kita sendiri, kita bahagia nah. Seandainya kita nggak bahagia, berarti perlu juga dicontoh karakternya. Kunci dari Patrick ini bisa bahagia itu ya simpel ya kawan-kawan. Nah, Patrick itu nggak jauh-jauh nengok ke atas. Dia sebisa mungkin sesuai dengan diri dia nengok ya. Contoh kalau dia mau makan, misal dia nggak milih-milih tuh. Kalau seandainya ada makanan enak dimakan, kalau nggak enak ya dimakannya juga. Intinya dia nggak milih-milih kalau masalah makanan. Kalau kita nih, kalau dalam hidup nih ya, kalau seandainya dalam hidup kita nggak milih-milih tuh, kalau masalah pekerjaan, masalah jodoh misalnya, atau masalah sosial misalnya, atau masalah apapun kita nggak milih-milih tuh kalau seandainya kita sangkutkan ke Patrick ya. Jadi Patrick ini kunci dia paling suka tuh kalau yang namanya makanan, dia nggak milih-milih. Jadi kalau nggak milih dalam sehari itu pastilah udah Patrick itu bahagia, soalnya nggak jauh-jauh kayak ini ya. Tuh yang pertama. Jadi kawan-kawan tiru-tiru lah kayak gitu, jangan terlalu tinggi kali melihat ke atas, soalnya kalau terlalu tinggi terus kita nggak sesuai dengan kemampuan, akhirnya kita sedih gitu. Terus yang kedua, dia kan suka suka tidur atau malas-malasan. Ya gimana ya, karena dia keinginan nggak terlalu jauh ya banyak waktu luang. Dinikmati sebisa mungkin waktu luang ini. Nah, kalau Patrick nikmati waktu luang ya kebanyakan tidur ya gitu, soal dia keinginan dia nggak jauh-jauh kali, akhirnya dia nikmatinya dengan santai. Kecuali kalau kita butuh gimana ya, kalau misal kita butuh sesuatu yang tinggi atau ekspensif, pasti kita mati-matian buat usaha kayak gitu. Jadi karena keinginannya nggak terlalu tinggi si Patrick ini, akhirnya dia banyak waktu luangnya malas-malasan lah kalau bahasa orang. Padahal Patrick itu menikmati masa suksesnya tuh. Jadi kalau kawan-kawan mau bahagia ke Patrick ini, sebisa mungkin jangan terlalu sibuk ya, sebisa mungkin pandailah manajemen waktu. Soalnya kalau kita nggak ada waktu luang atau waktu free ya dalam sehari, kayak kita bakalan stressful tuh. Nah itu sih kalau masalah malas-malasan bilang orang ke Patrick. Padahal kalau dalam real life tuh kita butuh waktu dikit untuk refreshing. Itu dia bukan liburan aja ya. Soalnya kalau liburan nih kayak karakter lain kayak SpongeBob SquarePants itu udah beda pula karakternya tuh. Terus kita tengok kalau Patrick tadi makan udah, terus yang kedua suka tiduran, yang ketiga suka ketawa. Nih deh, ketawa nih. Kalau Patrick ya, kalau ketawa nih kadang nggak ada alasan. Kadang nggak perlu sesuatu tuh lucu, dia udah ketawa. Kadang emang lucu dia ketawa, kadang nggak lucu dia ketawa. Jadi kalau seandainya kita tengok ini ya, kayak pribadi kita sendiri nih. Ini posisinya mungkin bersyukur. Soalnya ada tuh, kadang ada masalah hidup misalnya, atau masalah tiap hari lah, karena masalah keseharian, masalah berat, masalah ringan. Kalau Patrick ya dibawa santai aja gitu, dibawa ketawa aja. Padahal kadang sialnya gak dia, tapi dia ketawa gitu.
Jadi nggak jadi beban pikiran sama dia. Jadi kalau kita lihat nih, kalau seandainya dia nggak jadi beban pikiran dari masalah apapun yang dia hadapi sama Patrick, contohnya rumah dia biasa aja, dia nggak jadi pikiran, tidurnya kayak gitu aja, bahkan televisi yang nggak hidup pun dia bisa ketawa. Udah, kalau kawan-kawan pasti kena tahu tuh episode yang gitu, dia TV yang nggak rusak tapi dia ketawa dalam TV, soalnya dia nggak jauh-jauh agak kali mikirnya. Happy ya tuh simple aja udah happy dia, jadi sangat perlu kali ya contoh tuh kalau masalah ini. Beban pikiran tuh nggak usah terlalu dalam-dalamnya kali lah, boleh bisa simple ketawa kayak Patrick tuh. Dari teorinya gampang-gampang aja nih kawan-kawan, teman-teman. Kita ambil, jangan terlalu overdosis ya, soalnya kalau di real life kalau kita ambil kayak Patrick kali ya ini salah nanti nih salah pula nanti nih. Jangan terlalu overdosis dari karakter Patrick tersebut. Kalau kita ambil waktu luang, ambil aja dikit sesuai dengan misalnya jam istirahat kita kurang, misal tambah 1 atau 2 jam, atau seandainya waktu luang kita sebisa mungkin selipin gitu. Kalau misalnya kebutuhan kita nggak terlalu gini kali ya, nggak terlalu butuh kali ya syukuri apa yang kita dapatin sekarang aja lah. Kalau sebisa mungkin jangan terlalu tinggi. Kalau seandainya gaji kita sekian, ya targetin tuh jangan yang gila amat gitu, yang ekstrem kali. Kita kurangi lagi. Terus kalau misalnya tingkat kebahagiaan kita kurang, udah kita lakuin gitu, kayak kita terlalu membebani pikiran itu, atau overthinking kan. Kita tiru aja lah karakter Patrick. Ada aja masalah diketahuin aja. Rata-rata sih kalau tiba bijak, emang bijak dia ngelakuin sesuatu. Patrick jarang yang nggak ngerjain ya, dikerjain sebisa mungkin, dan hasil biasa lebih bagus dari yang lain. Udah banyak juga atau episode Patrick yang mana dia sukses dari yang lain-lain, padahal dia nggak butuh. Kebanyakan orang kaya kayak gitu, atau orang sukses, dia bukan kekayaan yang dicari ya, tapi sesuatu yang dia sukai. Akhirnya orangnya sukses, Patricknya sukses. Coba lah kita tengok si karakter Squidward ya, kita tengok dikit, kita bahas sedikit. Squidward tuh sesuatu orang yang mati-matian ya buat sesuatu impian. Boleh kayak gitu kawan-kawannya, tapi jangan terlalu gimana ya, terlalu berat kali. Kita cintai passion tuh, tapi jangan terlalu berharap kali reward lah, kayak Patrick ya. Dia mencintai apa yang dicintai, akhirnya reward terus datang sendiri. Tapi kita tengok juga usaha yang apa yang kita lakuin ya. Kadang kita passion kita nggak sesuai dengan zaman, akhirnya kita susah secara finansial nanti, takutnya ke depan. Jadi kalau kawan-kawan sekarang mau cari passion tuh, pikir-pikir. Besok kita bahas kalau masalah passion ya kawan-kawan. Sekarang kita bahas karakter Patrick. Intinya kalau karakter Patrick ini, tingkat bahagia Patrick itu menengah ke atas. Dia freedom bahasa ya. Jadi kalau ada freedom, jadi kawan-kawan targetnya lah freedom tuh kayak mana. Kita harus mati-matian buat ngejar freedom tuh, soalnya kalau nggak freedom kita agak susah nih karakter Patrick ini. Kalau freedom maksudnya berarti kita harus mati-matian dulu tuh, kayak ilmu segala macam, gaji kita harus cukup, ya skill kita emang memadai, terus link kita banyak segala macam lah kawan-kawan. Intinya orang udah sukses lah kalau kayak Patrick itu. Jadi kalau kita belum sukses, mati-matian lo dulu, tapi ambil dikit karakter Patrick tadi, jadi sehingga kita bisa bertahan sama dunia yang keras kayak ini kawan-kawan. Alright, itu aja kayak kawan ya. Unik sih karakter Patrick. Saya suka kali karakter Patrick, soalnya dia tingkat bahagia rata-rata lumayan menengah ke atas lah. Jadi emang have fun, a good time terus. Jadi gimana pendapat kawan-kawan kalau masalah Patrick? Ya gitu lah ya. Bagi kawan-kawan yang nggak suka sih film kartun, karena ada juga rombongan kita yang nggak suka film kartun sih, itu personal pribadi ya. Kalau saya pribadi sih, kalau yang enak emang filmnya gimana ya, emang have fun, terus bisa happy gitu, ya why not. Film animasi atau film kartun ya, atau film apapun lah jenisnya, kalau seandainya itu bikin senang hati terus termotivasi, ya kenapa nggak. Semua film kartun bisa motivasi, atau drama atau kayak resmi gitu ya. Nggak semua film ada unsur have fun atau motivasi, karena bisa film tuh bikin down gitu. Jadi kalau kawan-kawan ada film bikin down tuh,
sebisa mungkin kurangi lah. Alright kawan-kawan, itu aja dari saya Vio. Nah, thank you so much yang masih setia nonton video ini. Jadi jangan lupa like ya. Kalau misal senang ya subscribe lah. Alhamdulillah. See you next time guys. Thank you.